Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Lia akan memberikan sedikit penjelasan atau beberapa contoh mengenai pernyataan majemuk. Sebelumnya, pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Ada 4 pernyataan majemuk: konjungsi, terus disjungsi, yang ketiga implikasi, dan yang terakhir biimplikasi. Ya, untuk konjungsi adalah kalimat majemuk yang dipisahkan dengan kata gabung, yang dihubungkan dengan kata gabung, dan tandanya simbolnya adalah V terbalik. Untuk dijungsi di kata gabung dipisahkan oleh kata gabung atau huruf V lambangnya, dan implikasi adalah maka tanda panah, dan biimplikasi itu tanda panah jika dan hanya jika. Dari keempat pernyataan ini memiliki suatu kunci untuk menentukan suatu pernyataan bernilai benar atau salah dari keempatnya. Untuk menentukan suatu nilai kebenaran pernyataan majemuk, sebagai dasar atau kunci adalah 4 tabel ini. Perhatikan kuncinya yang Ibu jelaskan. Untuk konjungsi adalah yang perlu dilihat adalah kuncinya ada di pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka kesimpulannya benar, yang lain salah. Jadi artinya kunci dari konjungsi adalah kedua-duanya harus bernilai benar. Jadi ini adalah kuncinya. Kalau untuk disjungsi adalah kedua-dua pernyataan harus bernilai salah, maka kesimpulannya adalah salah, dan yang lain bernilai benar. Ini sebagai kunci. Untuk yang implikasi, kuncinya adalah untuk pernyataan pertama harus benar, pernyataan kedua harus salah, maka kesimpulannya adalah salah. Ini kunci. Dan yang untuk berimplikasi, kuncinya ada di sini. Kedua-dua pernyataan bernilai benar, maka kesimpulannya benar, atau kedua-duanya bernilai salah, maka kesimpulannya adalah salah. Kuncinya ada 2, yang ini ada 1. Nah, dari keempat tabel inilah nantinya untuk sebagai dasar menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majemuk. Perhatikan contoh berikut. Coba perhatikan, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Pernyataannya adalah 2 log 3, 3 log 8 itu bernilai 3, maka 2 bilangan genap. Ini adalah pernyataan implikasi. Pernyataan yang pertama kita sebut sebagai P. 2, nah ini sebagai P, maka 2 bilangan genapnya itu sebagai G. Kita tinjau 2 log 3, 3 log 8 sama dengan 3, benar atau salah? Coba kita cek. Menurut sifat dari logaritma, nah ini kan dimanfaatkan, maka ketemunya 2 log 8. 2 log 8 adalah 2 log 2 pangkat 3, maka diperoleh 3 kali 2 log 2. Ini bernilai 1, sehingga hasilnya 3. Oleh karena itu 2 log 3, 3 log 8 ini adalah pernyataan yang benar, maka 2 bilangan genap itu pernyataan yang benar. Untuk implikasi, kedua pernyataan bernilai benar, kuncinya P maka Q. Jika benar, maka bernilai benar kesimpulannya. Itu jawabannya. Kita membuat tabel kebenaran dari pernyataan negasi P maka Q. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama yang dibutuhkan di sini adalah P dan Q, hanya pernyataan P dan Q. Maka kita buat tabelnya, ada berapa kolom? Perhatikan. Untuk yang pertama kita buat P, yang kedua
Ki otomatis karena ada dua pernyataan. Selanjutnya karena yang dibutuhkan di sini adalah negasi, maka di sini ditanya cari negasi P yang hanya dibutuhkan Ki, tidak perlu. Berikutnya pernyataan majemuknya adalah negasi P maka Ki. Selanjutnya terakhir karena yang dibutuhkan ini negasi dalam kurung negasi P maka Q. Kolom terakhir. Nah, untuk kesimpulan. Nah, untuk mengisinya caranya adalah P dan Q. Kalau ada dua pernyataan, yang perlu kamu tulis adalah untuk kolom pertama B, B, S, S. Selanjutnya untuk yang kolom kedua B, S, B, S. Untuk yang lanjutnya negasi P. Untuk kemarin namanya negasi adalah lawan dari pernyataan. Makanya lawan dari P itu S, lawan B. S kebalikan dari S itu B, kebalikan dari S juga B. Sehingga diisi seperti ini. Berikutnya untuk kunci negasi P maka Q, implikasi. Syarat dari implikasi kuncinya adalah B, S, kesimpulannya adalah S, yang lain benar. Maka untuk yang di sini adalah negasi P, yang dilihat adalah negasi P dan Q. Negasi P dulu baru Q. SB berarti benar, SS berarti benar, BB benar, maka ketika BS kuncinya adalah salah. Untuk yang berikutnya adalah negasi dari pernyataan negasi P maka Q, maka kebalikan dari kolom yang ini, ketemunya SS, SB. Jadi kesimpulannya adalah SS, SB. Ini jawabannya. Untuk contoh yang berikutnya kita lihat, saya ambil dari latihan yang ada di buku. Untuk pengisiannya ikuti langkah-langkah